Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarpan Idris dengan channel ANMG. Ya, dalam kesempatan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana orang-orang yang bisa ikut organisasi dan bagaimana orang yang nggak bisa ikut organisasi. Maka saya akan menyebutkan 5 sifat orang yang bisa ikut organisasi terlebih dahulu. Oke, simak videonya. Intro dulu. Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua yang suka mau dengar, kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau paksa, itu ngoni telinga, bukan kita telinga. Ini kita pasti sayang, kita ada rasa batu. Kalian pasti tahu kan organisasi, dan kalian pasti sudah ikut organisasi. Organisasi itu bermacam-macam. Ada organisasi Cuconot, Pramuka, organisasi PMR, organisasi pelajar, organisasi makanan, organisasi minuman, organisasi hunting, ya organisasi apa saja itu nggak penting buat saya, tahu semua itu nggak penting. Tapi yang perlu kita tahu itu adalah organisasi adalah sebuah kumpulan orang-orang untuk mewujudkan sesuatu dan bertujuan pada satu tujuan yang bersama. Kayaknya sih gitu. Yang penting intinya organisasi itu perkumpulan orang-orang yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Oke, baiklah, mari saya akan jelaskan 5 sifat yang bisa ikut organisasi. Sifat kejujuran. Dalam organisasi itu kita bukan cuman hanya ada 1 orang, tapi kita ada 2 orang, 5 orang, 30 orang, 100 orang, dan bla 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 bla. Bahkan di YouTube itu adalah organisasi para YouTuber. Ya, dalam organisasi itu pentinglah kejujuran yang sebagaimana kita contohkan kepada bendahara. Bendahara harus mengeluarkan uang, menyimpan uang, mengumpul uang, menasisis uang dan semua tentang uang. Tapi kejujuran itu bukanlah untuk bendahara saja. Kejujuran itu pentinglah untuk semua anggota-anggota organisasi, kecuali di YouTube. Di YouTube mana ada bendahara kan? Mana ada? Gak ada. Jadi yang kedua itu loyalitas. Loyalitas itu adalah kesetiaan kepada organisasi. I'm gay. Loyalitas sangatlah penting dalam organisasi karena kita nggak akan bisa lari dari organisasi tersebut. Jangan sampai kita sudah di tengah perjalanan malah lari, itu kan nggak setia. Dalam organisasi itu kita harus menemani organisasi tersebut dari 0 sampai ke puncak. Bukan ke puncak gunung sih, mana ada organisasi diangkat ke puncak gunung. Ya, tapi itu tergantung sih dari organisasi kalian. Mungkin organisasi kalian itu ada pendaki gunung gitu. Bos aja lah anjing ah, begini doang lu. Nomor 3, komitmen dan tanggung jawab. Komitmen itu mengacu pada apa sih ini? Kesepakatan atau janji yang telah dibuat. Dalam organisasi itu pasti kita akan disuruh untuk berkomitmen dan bertanggung jawab. Ya tentu saja sih, kalau kalian nggak bisa berkomitmen dan bertanggung jawab, jangan usah ikut organisasi, kan rugi organisasinya. Ya, yang dimana di saat kita diberikan tugas kepada seseorang atau kepada pembina dalam organisasi tersebut, kita harus memiliki komitmen dan ketanggung-jawaban yang tinggi. Sebab dalam organisasi itu, jika kita diberi tugas, maka tugas itu harus kita selesaikan. Karena apabila tugas itu nggak kita selesaikan, maka organisasi juga akan hancur. Ya, jadi begini, organisasi itu kita semua itu berguna, nggak ada yang tidak berguna dalam organisasi. Oke, yang keempat itu kemauan untuk berkembang. Ya, kemauan untuk berkembang ini sangatlah penting, cuk. Kenapa penting? Karena dunia ini sangatlah realistis, luas, bebas.
Dan kita itu harus berkembang, bukan cuma kita dalam organisasi aja. Itu organisasi itu contohnya pembuat roti, kita buat roti aja, nggak ada tambahan lainnya. Roti tawar misalnya, tambahin roti tawar lagi, roti tawar isinya roti tawar lagi, di dalam roti tawar isi roti tawar, dikasih keju rasa roti tawar lagi. Ya apa sih, rasanya tetap roti tawar. No, God! No, God, please, no! 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 Apa sih, rasanya tetap roti tawar. Tapi kalau kita berkembang dan ingin berkemauan untuk keluar, ya tentu saja kita bisa kasihkan roti rasa stroberi misalnya, roti rasa ya gitulah, roti rasa mangga misalnya, kan banyak. Nah, makanya dalam organisasi itu penting kita untuk berkemauan untuk keluar. Bukan cuma dalam organisasi saja, kita harus keluar untuk melihat apa yang perlu kita lihat. Jangan lihat yang tak perlu dilihat. Tapi kalau itu bermanfaat, lihatlah. Karena apa yang tidak dilihat adalah kerugian bagi kita. Dan yang terakhir adalah nomor 5, yaitu rasa saling memiliki dan menghargai. Hal ini sangat penting dalam organisasi, yaitu rasa memiliki dan saling menghargai. Sebab dalam organisasi itu nggak ada satu orang ya. Kenapa? Karena apabila kita saling berdiskusi atau bertemu langsung atau sedang bercakap-cakap, apabila kita tidak menghargai seseorang, otomatis seseorang itu akan marah dan dendam, dan kemudian akan ada rasa-rasa tidak nyaman dalam organisasi. Nah, itu yang membuat organisasi itu jatuh. Yang kita hindari adalah hal itu. Walaupun organisasi kita belum maju, maka kita janganlah menghancurkan organisasi kita sendiri. Karena kunci dari organisasi itu adalah kerjasama tim. Apabila organisasi kita telah hancur dan tidak saling menghargai, maka organisasi itu akan hancur dengan sendirinya dari dalam kita sendiri. Oh my God! Wow! Ada juga hal yang bisa menghancurkan organisasi. Dan itu saya akan bahas di lain waktu dan di pertemuan kita lainnya. Oke, saya went to Memin and boom boom. Yes. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan channel ini hanya untuk kalian se-Indonesia dan se-bumi. Dan bumi Mars belum saya masukkan. Oke, baiklah, itulah tadi video dari saya ya, bagaimana tentang sifat-sifat yang baik. Dan saya akan membuat video tentang sifat yang buruk mungkin lain waktu ya, karena saat ini saya lagi buru-buru mau ke acara pernikahan kakak saya. Terima kasih, see you next time. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor tentu sarung Wadimor, tentu sarung kita.